Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan akramus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat, Bu? Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Malam hari ini adalah malam ke-16, yaitu puasa ke-15, malam ke-16. Di dalam kitab Al-Azkar dikatakan wa yustahabbul qunutu nisfu Ramadan, maka disunahkan kita untuk membaca qunut mazhab Imam Syafi'i, yaitu 16 ke atas. Tetapi dengan pendapat yang lainnya, termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, itu semuanya adalah jami'ul Ramadan, sepanjang Ramadan itu disunahkan. Tetapi kita mazhab Imam Syafi'i bahwa sunnah kita melakukan qunut separuh Ramadan ke atas. Maka inilah menunjukkan bahwasanya di bulan suci Ramadan kita sudah pertengahan ini, adakah bekal yang lebih baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Mestinya kita bertaubat kepada Allah. Mestinya sifat benci sudah terbuang daripada tempatnya. Maka tidak ada benci dalam hati kita. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Ada rasa benci dalam diri kita ini, dusta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin maghfirah Allah, bagaimana mungkin rahmat Allah dapat oleh kita, tetapi masih ada rasa benci kita kepada saudara kita, saudara seiman kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad itu maksum, terjaga daripada kesalahan dan dosa. Maka Sayyidina Aisyah bertanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila masuk Lailatul Qadar, apabila akhir Ramadan, doa apa yang saya panjat ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Singkat tapi bermakna dalam diri orang beriman. Apa artinya ya Allah? Innaka afuun, engkau maha pemaaf, engkau senang bagi orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, ampunilah aku ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini, maka apapun wasilah jalannya, carilah, minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arbatin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran, orang yang bersama Al-Quran. Jangankan orang beriman, orang bertakwa, tinta itu tidak ada keistimewaannya. Apabila tinta itu menulis ayat suci Al-Quran, tidak boleh kita sentuh apabila kita tidak mempunyai uduk. Tinta itu menjadi mulia karena menuliskan Al-Quran. Kertas tidak ada kemuliaannya. Apabila kertas itu menjadi wadah untuk tulisan Al-Quranul Karim, tidak boleh membawa suhuf itu, selembar Al-Quran pun memasuki tempat najis. Maka ini menjadi petanda bahwasanya sedangkan tinta, sedangkan kertas bukan manusia, tidak ada iman, tidak ada ketakwaan.
tetapi menjadi mulia karena dia sanggup bersama Al-Quran. Apalagi kita ini orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, tentu kita harus ingin bersama Al-Quran, maka kemuliaan itu masuk dalam diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini sebanyak 60 kali hatam Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu siap? 60 kali Bapak Ibu? Paling tidak dalam satu hari, yaitu satu juz. Paling tidak dalam satu bulan suci Ramadan, satu kali hatam Al-Quran. Tidak sanggup kita menjadi Imam Asy-Syafi'i, maka yang kedua kata Rasulullah SAW, wa hafizil lisan, jagalah lisan kita ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sittatu asya'a tukhfatul a'mal, ada 6 perkara yang bisa menghapuskan pahala kita di suci Ramadan ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-ishtighalu bi'uyubil khulqi. Yang pertama adalah orang yang rajin salat, orang rajin berpuasa, orang rajin memberikan nafkah, orang yang rajin bersedekah, tetapi masih sibuk dengan mengurus kesalahan orang lain, masih sibuk mengurus aib orang lain. Apa kata Rasulullah? Man satara musliman, barang siapa menutupkan aib orang lain, menutup kesalahan orang lain, satarallah fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupkan aibnya dunia maupun akhirah. Yang kedua, yaitu orang yang menggugurkan pahala kita yang kita kerjakan, yaitu adalah wa qaswatul qalbi, masih keras hatinya, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengerjakan kebaikan karena hati ini keras, karena hati ini tidak mau lembut, tidak mau memperhatikan orang lain, maka ini tidak ada nilai kita, pahala kita si Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu adalah wa hubbud dunya, masih cinta dengan dunia berlebihan, tidak mau bersedekah, padahal dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak anak yatim. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin, siapa orang yang mendustakan agama? Bukan orang menghancurkan Ka'bah, bukan orang menghancurkan masjid, bukan orang menghancurkan Al-Quran, tetapi fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Anak yatim di sebelah rumahnya menjerit mau makan, mau minum, tidak mau kita memberikan, maka kita termasuk mendustakan agama Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak mau memberi makan bagi orang yang miskin, bahkan orang miskin butuh kita makan. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya persaudaraan kita ini adalah dengan keimanan, bukan dengan kelas kita, bukan dengan suku kita, bukan dengan ras kita, bukan jabatan kita, tapi imanlah mengukur kita saudara seiman setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yaitu wa qillatul haya, orang yang punya sedikit merasa malu, ingin pede dia mengatakan bahawa saya tidak salat, tidak puasa, bahkan itu adalah termasuk orang yang dihapuskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wa atalul amal, yang kelima adalah panjang angan-angan, panjang ingin cita-citanya sehingga menghabiskan waktunya, tak sempat lagi beribadah kepada Allah, maka orang ini rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang perlu kita ingat, wa zalimun la yantahiya, yang keenam adalah orang yang zalim tak pernah berhenti sampai di bulan suci Ramadan ini, tak mau berhenti menganiaya orang lain, merendahkan derajat orang lain, memaki orang lain, memukul orang lain, bahkan melukai orang lain. Jangan harap nanti di yaumul kiamah mendapatkan pahala salat, mendapatkan pahala yaumul kiamah, mendapatkan pahala yang lebih baik lagi, yang lebih mulia si Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mesti kita ingat yang bisa membatalkan puasa kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu Bapak sekalian, jagalah amal kita ini, jagalah ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, orang berpuasa mendapatkan ketakwaan, yaitu dengan ibadah sosial. Ada 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang masih mengeluarkan
mengeluarkan hartanya waktu luang maupun waktu sempit. Yang kedua adalah wal kadzibinal ghaid. Yang kedua adalah orang itu sanggup menahan amarahnya, sanggup menahankan emosinya, bahwasanya ana shaimun, saya ini berpuasa kepada Allah. Tahankan amarahnya, karena ini ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Benci kesumbat itu, punya kesalahan sehingga sampai mati pun mestinya di bulan suci Ramadan ini ada rasa dendam, ada rasa dengki, maka kita maafkanlah, berilah maaf, maka memaafkanlah dengan lapang dada. Apa kata Allah? Orang yang memaafkan saudaranya, memaafkan kesalahan saudaranya, apa yang ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa jannatin fis samai wal ard, surga seluas langit dan bumi. Inilah pahala yang lebih besar. Maka memaafkanlah saudara kita, sehingga ibadah puasa kita, salat kita sempurna sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma ij'al, jadikanlah kami ya Allah minhum ya Rabb, daripada bulan suci Ramadan ini, kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.